Amerika Serikat sempat melakukan 3 kali negosiasi dengan Hamas secara diam-diam. Namun, Hamas terus bersikap tarik ulur dan menolak tawaran yang diajukan. Namun tak lama kemudian Hamas justru setuju pada tawaran tersebut, namun keputusan AS tak bisa diubah. Apa yang sebenarnya dinegosiasikan AS dan Hamas? Dan mengapa AS Hamas tidak mencapai kesepakatan meski telah berkali-kali berunding? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut melakukan perundingan dengan Hamas yang berlangsung dalam 3 pertemuan selama Maret 2025 di Qatar. Negosiasi ini dilakukan demi membebaskan seorang sandera Amerika Israel terakhir yang masih hidup di Gaza, yakni Eden Alexander. Proses negosiasi dilakukan secara rahasia dan intensif, meski melanggar kebijakan resmi AS yang melarang kontak langsung dengan Hamas. Pihak AS diwakili oleh Adam Boehler, seorang pejabat tinggi sekaligus utusan khusus untuk urusan penyanderaan. Ia berusaha keras agar kesepakatan tercapai sebelum Presiden Trump menyampaikan pidato kenegaraannya agar pembebasan sandera bisa dijadikan pencapaian politik penting. Namun tenggat waktu itu gagal dipenuhi karena masih berlangsungnya proses tawar-menawar saat Trump berbicara di Kongres. Meski begitu, kedua belah pihak melanjutkan pembicaraan yang menunjukkan bahwa baik AS maupun Hamas memiliki niat mencapai kesepakatan. Pertemuan pertama terjadi setelah berbuka puasa Ramadan, di mana Boehler dan penasehatnya bertemu dengan 3 pejabat Hamas, Tahir Al-Nono, Basim Naim, dan Osama Hamdan. Selama proses negosiasi, Hamas menawarkan kesepakatan yang relatif ringan dibanding standar sebelumnya. Hamas awalnya menyatakan mereka biasanya menuntut pembebasan 500 tahanan Palestina dari penjara Israel untuk 1 sandera. Namun dalam semangat itikat baik dan untuk menghemat waktu, mereka menurunkan tuntutan menjadi 250 tahanan, termasuk 100 orang yang dihukum seumur hidup. Sementara AS menawarkan pembebasan 100 tahanan seumur hidup dan janji pembebasan 150 tahanan tambahan di masa mendatang. Dalam negosiasi kali ini, Hamas juga menyampaikan visi masa depan Gaza. Hamas mengusulkan gencatan senjata selama 5 hingga 10 tahun, termasuk kemungkinan untuk melucuti senjata mereka secara bertahap. Kelompok tersebut juga meminta pembebasan 2 pemimpin Holy Land Foundation yang dipenjara di AS karena mendanai Hamas sebagai bagian dari kesepakatan. Sayangnya negosiasi AS Hamas tak berjalan mulus karena mendapat tekanan besar dari Israel. Penasihat Perdana Menteri Israel, Ron Dermer, secara pribadi menelpon Boehler untuk mengungkapkan kekesalannya karena Israel tak dilibatkan sejak awal. Kebocoran informasi ke media mengenai pertemuan AS Hamas juga diyakini oleh pejabat AS sebagai bentuk sabotase dari pihak Israel. Situasi semakin rumit saat AS mengajukan tawaran yang lebih rendah dalam pertemuan terakhir pada 5 Maret 2025. Pihak AS menyatakan hanya bersedia membebaskan 100 tahanan tanpa jaminan mereka adalah napi seumur hidup, membebaskan perempuan dan anak-anak Palestina sebagai imbalan atas jenazah 4 sandera, dan membuka kembali pengiriman bantuan ke Gaza. Boehler menyebut penawaran itu sudah final dan tidak akan berlaku lagi jika Hamas tidak segera menerima sebelum pesawatnya lepas landas dalam beberapa jam. Mendengar tawaran itu, Hamas tampak menolak secara halus, bahkan jika ada keinginan pribadi dari perwakilan mereka untuk mencapai kesepakatan. Seminggu kemudian, Hamas baru mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bersedia menerima tawaran yang sangat mirip dengan proposal Boehler. Namun saat itu sudah terlambat, karena AS sudah tidak lagi melakukan negosiasi langsung. Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kemudian pergi ke Doha dan meminta pembebasan sandera tanpa jaminan berakhirnya perang. Beberapa hari setelahnya, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza
Sementara Eden Alexander masih ditahan Hamas. Dengan demikian, seluruh upaya negosiasi AS-Hamas berakhir tanpa kesepakatan yang nyata. Upaya negosiasi AS dan Hamas gagal karena tarik ulur kepentingan, tekanan dari Israel, dan respons lambat dari Hamas. Saat Hamas akhirnya bersedia, AS telah memutuskan mundur dari negosiasi langsung. Akibatnya, sandera tetap ditahan dan konflik di Gaza terus berlanjut tanpa solusi konkret. Ikuti terus perkembangan konflik Israel-Hamas serta berita-berita global lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.